Angkatan 1 PPG Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi kondisi alam negara Jepang kelas 9 semester ganjil. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baca doa dimulai. Selesai. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan absen dulu ya. Silakan dengarkan namanya yang disebut. Arini, Haribu. Nur Agni, Arya Saputra. Oke, jadi 2 orang temannya yang sakit ya. Semoga kedua temannya ini cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada tidak yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ingat. Apa itu? Letak dan luas benua Asia. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang letak dan luas benua Asia. Ada yang masih ingat sedikit tentang materinya? Ya, Bu. Iya, Husnul silakan. Benua Asia terletak pada 26 Celcius bujur utara. Oke, bagus sekali ya. Ya, jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Husnul, letak benua Asia. Nah, di benua Asia itu ada satu negara bernama negara Jepang. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Dan Jepang itu merupakan salah satu negara di benua Asia. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video sebentar, tapi Ibu sampaikan dulu teknik penilaian yang akan Ibu ambil sebentar, yaitu pertama penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan dari hasil diskusinya sebentar, kemudian penilaian pengetahuan dari LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar ya. Nah, kemudian apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Negara Jepang itu merupakan salah satu negara Asia dan merupakan salah satu negara maju. Ya, jadi salah satu negara maju di Asia itu adalah Jepang.
Mengapa materi ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari? Karena di kehidupan sehari-hari kita yang kita gunakan hampir banyak sekali peralatan-peralatan itu kita gunakan adalah produk dari Jepang. Saya tanya, ada tidak yang menggunakan motor Yamaha ke sekolah? Ada. Motor apalagi Honda. Kalau lihat karena kita di sini banyak sawah, banyak petani, sering lihat alat pembajak sawah, alat pemanen padi. Nah, itu semua adalah produksi dari Jepang. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan adalah kalau kita melihat sejarah bahwa Jepang juga merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Jadi Jepang pernah menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini makanya kita sangat penting untuk mempelajari materi ini. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran kita bisa lihat di depan. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan lokasi negara Jepang. Ya, jadi sebentar kita akan mendeskripsikan di mana itu lokasinya negara Jepang. Ya, kita akan lihat peta sebentar ya. Kemudian yang kedua menganalisis kondisi iklim negara Jepang. Yang ketiga menganalisis bentuk muka bumi Jepang. Yang keempat mendeskripsikan kondisi geologis negara Jepang. Yang kelima mengidentifikasi keanekaragaman flora dan fauna di negara Jepang. Dan yang terakhir mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam utama negara Jepang. Nah, keenam tujuan ini yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, oke, baik, Ibu akan menampilkan video yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kondisi alam negara Jepang. Nah, silakan bisa disimak. Kemudian setelah ini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi silakan simak dulu. Perhatikan video di depan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Anak-anak, setiap negara memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lain, baik keadaan alam maupun keadaan penduduk. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kondisi alam negara Jepang. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari, kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu-lalang di jalan sampai ke pelosok negeri. Di manakah negara Jepang berada? Yuk kita ikuti pembahasan materi kali ini. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Jepang di sebelah utara ada Laut Okhotsk, sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Biru dan Filipina, dan di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Pada musim dingin, suhu udara antara -7 derajat Celcius di dataran Karo, Hineite, Nogi, Echigo, dan Sendai. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan gunung yang 76 meter. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal pantanda, budaya baca, kerja sama kelompok, mandiri, dan menjaga tradisi. Anak-anak, kalau kita ingin menjadi negara maju, sikap positif tersebut dapat kita tiru. Ya, itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah Anda menyimak video ini, pasti ada di benak anak-anak sekalian muncul pertanyaan. Nah, Ibu ingin mengidentifikasi dulu pertanyaan-pertanyaan apa atau masalah-masalah apa yang Anda temukan selama Anda melihat video tadi, dan juga berdasarkan buku paket kita yang ada di depan anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita identifikasi dulu permasalahannya. Ada yang mau menyampaikan permasalahan yang ditemukan? Siapa yang pertama? Kan? Ya, silakan Nurlinda. Gambarlah lokasi negara Jepang. Ya, menggambarkan ya.
Jepang. Nah, itu satu permasalahan yang ditemukan oleh Nurlinda. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Iya, silakan. Jelaskan kondisi iklim negara Jepang. Kondisi iklim. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi ditanyakan lokasi negara Jepang, kemudian kondisi iklimnya. Ada lagi? Iya, silakan. Jelaskan bentuk muka bumi Jepang. Jelaskan bentuk Muka bumi. muka bumi Jepang. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi dia ingin meminta penjelasan tentang bentuk muka bumi Jepang. Yang keempat ada Jelaskan kondisi geologis negara Jepang. kondisi geologis negara Jepang. Kelima, ada? Masih ada? Oh iya, jelaskan keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna di Jepang ya. Oke, ada lagi atau sudah? Oh iya, silakan. Jenis-jenis sumber daya alam tanah Jepang. Jenis-jenis Sumber daya alam tanah negara Jepang. sumber daya alam negara. Oke, sudah ada 6 permasalahan. Ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oke, jadi kita sudah menemukan 6 permasalahan tentang kondisi alam negara Jepang, yaitu lokasi, kondisi iklim, bentuk muka bumi, kondisi geologisnya, keanekaragaman flora dan faunanya, kemudian jenis-jenis sumber daya alam utamanya. Nah, ini akan kita kupas tuntas sebentar bersama anggota kelompoknya. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok dan akan membagikan permasalahan-permasalahan ini. Silakan anggota kelompok sebentar untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang Ibu bagikan ini. Ya, jadi Anda sendiri akan mencari jawabannya, mencari solusinya ya. Oke, jadi sebelum Ibu ini bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 silakan diatur waktunya. Kelompok 1 di sini saja. Arini, Putri, Nurul Fitra, Suci Indah Ramadhani dengan Nur Aulia. Aulia. Nah, ya Aulia ya. Coba minta ini yang bukunya yang keempat disatukan. Nah, kelompok 1 ke sana. Ibu ulangi Arini, Putri, Nurul Fitra, Suci Indah Ramadhani, kemudian Aulia. Nah, kelompok 2. Ini saja kelompok 2 nih. Oke, sudah ya, duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 akan mencari solusi dari permasalahan nomor 1 dengan 2. Coba lihat di depan. Nomor 1 dengan 2, lokasi dengan iklim. Ya, kelompok 2 akan membahas atau mencari solusi dari permasalahan nomor 3 dan 4. Sedangkan kelompok 3 akan mencari atau menemukan solusi dari permasalahan nomor 5 dan 6. Sudah lihat? Ya, silakan ditulis dulu permasalahan yang akan kalian bahas. Ya, Ibu akan bagikan peta ya. Jadi Anda bisa lihat sebentar lokasinya. Ini peta benua Asia. Ya, baik. Jadi Ibu tadi sudah membagi masing-masing permasalahannya. Nah, sekarang giliran semua anggota kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang tadi dibagi. Nah, boleh mencari di buku paket, boleh juga kalau misalnya di buku paketnya sedikit materinya, boleh dicari di internet. Ya, jadi bisa digunakan HP-nya untuk mencari sumber lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Ya, silakan di ini. Ya, silakan dicari nomor permasalahan 3 dan 4 tadi. Ya.
Ya kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan oleh Jepang. Jadi lihat satu orang bilang ya, satu Jepang. Kalau misalnya sedikit di buku, bisa cari di internet. Tahu? Flora dan fauna kita di dengan keanekaragaman sumber daya alam. Iya, kita akan diskusikan bersama. Oh iya, Amerika Serikat. Nobi atau Nagoya. Higo atau Honsu. Sendai atau Honsu Berlau. Kenapa nak? Kenapa? Kenapa Nurul? Bukan Jepang. Gimana itu Jepang? Ini Jepang. Oh, ini kan Jepang. Kalau dilihat dari peta Asia, ini Jepang di sini. Mereka tahu ini Indonesia ini kan sudah bisa jadi Jepang di sini. Nah, sebentar yang ada gambar ini Jepang, ada berdekatan dengan Korea, toh. Jadi kalau sebentar untuk diskusikan, jelaskan nih batas-batasnya ini. Bentar toh, supaya karena kan mereka menggambarkan, berarti harus menjelaskan batas-batasnya. Sebelah barat negara apa, selatan, timur, utara, di sambil menunjukkan ini kan temannya yang lain sudah ada juga ini. Kita lihat. Kenapa kelompok 3 tadi? Kenapa nak? Ini beberapa jenis. Iya, boleh. Ini kan tumbuhan itu kan flora. Kalau fauna itu hewan. Jelaskan jadi itu floranya apa saja yang ada di Jepang. Kemudian faunanya juga. Faunanya apa saja yang banyak di sini di Jepang. Jadi flora dan fauna dengan keanekaragaman sumber daya ini, sumber daya alam. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah, Ibu sudah memberikan waktu tadi 20 menit dan sudah selesai semua. Baik, kita akan masuk ke presentasi dari setiap kelompok. Ibu minta kelompok 1 dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan permasalahan tentang kondisi alam negara Jepang. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada anggota kelompok saya untuk menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menggambarkan lokasi Jepang. Coba teman-teman perhatikan gambar peta yang dibagikan oleh Ibu Guru. Peta benua Asia Jepang terletak di ini. Nah, batas-batas Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina. Laut Cina Timur 27 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sekian. 2. Jelaskan kondisi iklim negara Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya puncuk bunga plum.
Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Itulah permasalahan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, jadi kelompok 1 tadi membahas tentang lokasi Jepang. Kelompok lain mendengarkan ya? Ya, jadi kalau Anda lihat dari peta yang dibagikan tadi, lokasi Jepang itu kalau dilihat dari benua Asia itu berada di sekitar bagian utara benua Asia ya. Yang ini tadi ditampilkan oleh temannya. Ini negara Jepang. Dia berbatasan dengan Korea. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa Jepang ini berbatasan dengan negara Korea Selatan di barat, Rusia ya dengan Korea Utara. Kemudian di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk ya. Itu tadi digambarkan oleh kelompok 1. Kemudian dijelaskan lagi oleh kelompok 1 tentang kondisi iklim negara Jepang ya. Ya, kondisi iklim negara Jepang yaitu beriklim sedang. Ya, tadi kelompok 1 sudah jelaskan bahwa Jepang itu beriklim sedang dengan 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Ya, itu tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Oke, bagus ya kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Coba yang lain perhatikan ya, kelompok 2 dijelaskan. Silakan moderatornya membuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan permasalahan tentang kondisi alam negara Jepang. Selanjutnya untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada anggota kelompok saya. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Daratan terbesar dapat dijumpai di antara Kanto atau wilayah Tokyo, Inai Plain atau Osaka, Kyoto, Nobi atau Nagoya, Echigo atau Honshu, Sendai atau Honshu Timur Laut. Yang keempat, jelaskan kondisi. Caranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji yang memiliki ketinggian 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Sekian permasalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 membahas poin 3 yaitu menjelaskan bentuk muka bumi Jepang, kemudian kondisi geologi negara Jepang. Nah, kelompok 2 tadi sudah membahas tentang bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi itu Jepang itu terdiri dari dataran itu cuma 30%. Ya, jadi cuma 30% dari keseluruhan wilayah negara Jepang itu merupakan dataran. Sedangkan 70%-nya itu adalah merupakan pegunungan.
dan pegunungan itu di dalamnya itu adalah hutan-hutan yang sangat lebat. Itu kondisi bentuk muka bumi Jepang. Kemudian yang kedua tadi dibahas tentang kondisi geologi ya. Kelompok 2 ya, geologi. Jadi kondisi geologi Jepang itu terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik, sehingga Jepang itu terletak di Ring of Fire ya, atau cincin api. Nah, di mana di cincin negara yang dilalui oleh cincin api ini itu memiliki banyak gunung berapi ya, atau gunung api. Jadi di Jepang itu tidak kurang dari 192 gunung yang masih aktif, gunung api yang aktif ya. Nah, yang paling terkenal itu dan gunung yang tertinggi itu namanya Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji. Itu ketinggiannya lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi kalau Anda ke Jepang itu bagus sekali dilihat ya, gunung itu kentara sekali dan memang dia sangat tinggi ya, dan di puncaknya itu ada lapisan salju. Nah itu. Kemudian tadi sempat dijelaskan lagi bahwa Jepang itu adalah negara yang sering mengalami gempa bumi. Ada tadi yang mendengarkan? Apa alasannya kenapa Jepang sering mengalami bencana alam? Khususnya gempa bumi. Terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Ya, coba bisa satu orang. Coba. Ya, Melisa coba. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Oke, betul. Coba kelompok 1 bisa diulang apa alasannya? Kenapa Jepang itu sering sekali mengalami bencana alam? Ya, silakan. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Ya, jadi itu alasannya ya. Karena kondisi geologis dari Jepang ini, dia itu terletak antara lempeng benua Asia di barat dengan lempeng Samudra Pasifik. Jadi kalau ini bergerak, lapisan ini bergerak, maka disitulah bisa menimbulkan gempa bumi. Nah, itu alasannya ya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kita masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Akan membahas poin 5 dan 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan permasalahan keanekaragaman flora dan fauna dan jenis-jenis sumber daya alam negara Jepang. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan teman kelompok saya untuk menjelaskannya. 5. Jelaskan keanekaragaman flora dan fauna Jepang. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tetapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Sekian permasalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Ya, tadi kelompok 3 sudah membahas tentang flora dan fauna di Jepang, kemudian sumber daya alam utama yang ada di Jepang. Ya, Ibu tambahkan lagi sedikit. Jadi flora dan fauna di Jepang itu juga sangat beraneka ragam karena kondisi Jepang itu merupakan pegunungan ya, dan masih memiliki banyak hutan lebat. Nah, oleh karena itu di Jepang itu banyak sekali ditemukan flora berupa pohon ek ya. Pohon ek tadi sudah ditampilkan di video, gambarnya itu yang besar ya. Kemudian mapel, kemudian bambu, juga ya, dan lain-lain. Kemudian faunanya itu kalau penjelasan di buku itu dan di internet itu dianggap bahwa fauna di Jepang itu sudah mulai mengalami penurunan
jumlahnya itu populasinya itu semakin berkurang. Itu. Dan kemudian sumber daya alam utama di Jepang. Tadi dijelaskan bahwa Jepang itu adalah negara sebenarnya yang tidak memiliki sumber daya alam yang terlalu banyak, ya. Ya, contohnya misalnya batu bara, itu semua tergantung pada produk impor. Jadi dia harus mengimpor dari negara lain untuk memenuhi produksi dalam negeri. Karena Jepang itu adalah negara industri yang besar, sehingga dia memerlukan sumber daya yang sangat banyak. Tapi kondisi alamnya itu tidak mampu menyediakan dari bahan-bahan tersebut, tidak bisa menyediakan. Nah, sumber daya yang banyak di Jepang itu adalah belerang. Cuma itu yang banyak dan bisa memenuhi kebutuhan di negara Jepang. Cuma belerang ya. Kalau yang lainnya itu tergantung pada impor dari negara lain. Oke, bagus sekali tadi kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi sebelum Ibu kita masuk ke akhir pembelajaran kita, Ibu akan membagikan di grup WA-nya link LKPD online yang akan Ibu bagi sebentar di grup WA-nya. Silakan dikerjakan sepulang sekolah sebentar, dikerjakan di rumah, dan nilainya itu akan langsung masuk ke akunnya Ibu ya, yang LKPD itu, karena ini LKPD online, jadi itu akan langsung muncul. Silakan dijawab ya. Ibu sudah sampaikan sebelumnya cara mengerjakannya ya. Ya, kemudian sebelum kita menutup dari materi kita ini, ada yang ingin bertanya? Masih ada apa saja yang tidak dipahami mungkin ingin ditanyakan? Sudah tidak lagi? Ya. Oke, jadi sebagai penutup, saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, silakan Nurul. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu, Ya, Nurul, silakan. kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yaitu iklim negara Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan Ya, 2 orang sudah menyimpulkan. Ada lagi 1 orang? Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran ini adalah beberapa jenis flora yang dapat dijumpai di Jepang adalah pohon ek, bambu, mapel, beech, birch, dan poplar. Fauna di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun jumlahnya terus berkurang. Ya, itu tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Jadi ada yang mau memberikan refleksi atau apa yang didapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Putri. Saya mendapatkan pengetahuan baru tentang kondisi alam di Jepang. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena kami bisa tahu tentang negara Jepang, di mana pemandangan di Jepang sangat indah dan industri mereka sangat maju. Iya, betul tadi. Ya, makasih ya Putri. Ya, Setiara. Jadi tadi sudah ada 3 kesimpulan yang menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi lokasi Jepang sudah sangat jelas ya dibagikan tadi. Dia terletak di benua Asia dan dia berada di bagian utara. Ini ya. Jadi di sebelah barat dia berbatasan dengan Korea, Rusia, dan Korea Selatan. Kemudian di sebelah timur dia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Okhotsk ya. Kemudian di sebelah selatan dia berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, itu lokasinya ya. Jadi sudah jelas di sini. Kemudian kondisi iklim. Jadi Jepang itu beriklim sedang. Kemudian memiliki 4 musim. Nah, kemudian bentuk muka bumi Jepang. Jadi bentuk muka bumi Jepang itu 30% itu merupakan dataran, sedangkan
70%-nya itu merupakan pegunungan. Geologi negara Jepang. Nah, Jepang ini merupakan terletak di wilayah cincin api, di mana negara yang dilewati oleh cincin api ini itu memiliki banyak gunung api. Ya, terbukti bahwa di Jepang itu memiliki 192 gunung api. Dan yang paling tinggi itu adalah Gunung Fuji. Nah, kemudian keanekaragaman flora dan fauna di Jepang. Nah, floranya tadi aku sudah jelaskan bahwa ada beberapa tumbuhan yang ditemukan di Jepang seperti pohon ek, bambu, maple, bir, dan lain-lain ya. Kemudian hewannya atau faunanya. Faunanya itu dulu banyak ditemukan seperti monyet, babi hutan, ya, serigala, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Nah, itu. Nah, kemudian sumber daya alam yang banyak ditemukan di Jepang itu adalah belerang. Ya, sedangkan sumber daya alam lain itu ada tapi sangat terbatas. Tidak bisa memenuhi kebutuhan Jepang sebagai negara industri yang besar, ya. Untuk memproduksi barang-barang elektronik, tentu saja Jepang memerlukan sumber mineral yang jauh lebih besar. Nah, itu oleh karena itu Jepang tergantung pada negara lain seperti di Indonesia. Jadi di Indonesia banyak sekali mengekspor sumber daya ke Jepang. Nah, Jepang hasilnya itu dijual lagi ke kita, ya. Seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, itu untuk sumber daya alam negara Jepang. Jadi itu materi kita hari ini. Baiknya kita memetik pembelajaran atau pelajaran berharga dari negara Jepang ini, ya. Jepang itu terkenal sekali dengan penduduknya yang disiplin, ya, sangat disiplin. Kalau dia waktunya misalnya jam 7, ya dia akan melaksanakannya jam 7, ya, tidak ngaret. Nah, itu kedisiplinannya itu yang perlu kita contoh, ya. Apalagi kita sebagai generasi muda untuk bisa menjadi orang yang sukses itu harus disiplin, ya. Terapkan budaya disiplin. Kemudian dia bekerja keras. Orang Jepang itu sangat pekerja keras sekali, ya, sangat pekerja keras sehingga dia memiliki sumber daya manusia yang bagus. Mereka banyak yang pintar-pintar di sana, ya. Nah, makanya mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru yang sangat mendunia, ya, baik dari kendaraan maupun alat elektronik lainnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa dapatkan pelajaran dari negara Jepang ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan dari negara Jepang ini, ya. Meskipun di masa lalu Jepang pernah menjajah kita, ya. Kemudian minggu depan kita akan membahas lagi negara, dan negara ini juga merupakan negara yang sangat terkenal dan merupakan salah satu negara adidaya atau dikuasai di dunia, yaitu negara Amerika Serikat. Itu akan kita bahas minggu depan. Nah, baik, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya. Silakan bukunya dirapikan untuk ditunggu sebentar. Dan ketua kelas silakan ditutup dan berdoa. Semuanya siap gerak.